performanya masih bagus, terawat. Oke, yang lain-lain saya rasa yang paling penting yang harus kita sadari adalah kepresisian, karena kepresisian adalah segalanya dalam segala bidang. Oke, unit ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada sahabat semua, terima kasih sudah selalu stay dan menonton channel saya ya. Seperti biasa, semoga sahabat semua selalu sehat, banyak rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Oke, saya sampaikan terima kasih khususnya pada Mas, siapa ya nama aslinya, cuma nama akun YouTube-nya Dejavu. Sampai selalu rajin menonton channel saya dan selalu mengkontribusikan komentar yang luar biasa. Oke, banyak sekali permintaan sahabat semua, namun yang saya rangkum, yang saya tangkap kebetulan ini Mas itu tadi ya, Dejavu. Bagaimana memaksimalkan unit Moser, karena unit Moser ini adalah unit sejuta umat. Bisa juga unit Marauder, karena termasuk unit Moser, Marauder, chamber tumpuk, OD dari OD 25, 27, 28, 32 sampai 38 adalah unit sejuta umat. Artinya banyak sekali sahabat semua yang memiliki unit-unit ini, apalagi bagi pemula seperti saya dulu juga memiliki unit dengan spek seperti Moser dan Marauder. Jadi yang saya mau bahas adalah bagaimana cara memaksimalkan unit tersebut. Sampai saat ini tidak terlalu banyak perubahan, tidak terlalu banyak inovasi dari unit tersebut dari zaman dulu. Artinya dari saya mengenal unit tersebut. Oke, kendalanya ada di mana, terus solusinya bagaimana akan saya terangkan sesingkat mungkin dan sepengetahuan saya. Oke sahabat semua, kendala yang pertama pada unit tersebut adalah borosnya minta ampun. Itu kebanyakan unit yang beredar di kalangan kita untuk dua jenis unit tersebut memang borosnya luar biasa. Konsumsi anginnya tidak efisien. Oke, itu penyebabnya rata-rata yang saya temukan adalah langkah hammer atau stroke hammer terlalu jauh ya. Apalagi kita mengingat apabila itu unit Moser atau Marauder dengan OD atau diameter 38, di dalam itu hammernya itu sangat berat dan ukuran hammernya itu sangat besar. Langkah pukul yang terlalu jauh akhirnya menimbulkan energi pukul yang sangat besar, membuka katup valve terlalu lebar, dan akhirnya mengeluarkan udara yang terlalu besar. Sedangkan untuk speednya kurang maksimal. Kenapa menjadi kurang maksimal? Karena untuk pukulan sejauh itu dengan berat hammer sejauh itu harusnya yang dipukul adalah kekuatan atau tekanan angin lebih atau up dari 2700 PSI. Oke sahabat semua, bisa dipahami. Jadi harusnya dengan langkah hammer yang jauh dan berat hammer yang tergolong berat itu harusnya mengeluarkan speed yang tinggi, namun itu tidak terjadi pada unit yang kita bahas ini. Karena apa? Karena tekanan yang ada dalam tabung itu hanya 2700 PSI. Oke, jadi bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara memendekkan langkah hammer. Oke sahabat semua, cara memendekkan langkah hammer sudah pernah saya ulas di konten di channel Agung 21 Hunting. Oke sahabat semua, ini kontennya. Cara memaksimalkan unit tersebut yang kedua atau kendala yang kedua yang sering saya temui, karena saya adalah selaku
penjual unit tersebut, tidak membuat ya, saya hanya menjual. Jadi saya selalu menganalisa dan saya selalu cek sebelum unit tersebut keluar di pasaran atau saya pasarkan. Saya selalu cek unit-unit tersebut. Kendalanya yang kedua adalah ketidakpresisian. Ketidakpresisian terjadi pada yang paling sering adalah chamber tumpuk. Misalnya Moser atau Meloder, jadi dia tidak center, larasnya tidak center dengan tabung, jadi dia mereng, sedangkan dia pasti menggunakan cincin tengah dan cincin depan. Apabila itu dilepas, sebenarnya laras itu posisinya mereng, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas. Nah, dipaksa lurus oleh cincin tersebut, sehingga laras tersebut sebenarnya tidak lurus, hanya nampak lurus karena ditarik oleh cincin tersebut. Bagaimana cara mengatasinya? Harus dirubah dari bagian baut chamber. Biasanya baut chambernya ada 3, ada juga yang 2. Kalau yang 2 di posisi di tengah sama di belakang, kalau yang 3 di posisi tengahnya itu ada 2, di belakangnya ada 1. Nah, itu dirubah, posisi dudukannya dirubah supaya laras itu benar-benar center atau lurus, presisi dengan chamber dan tabung, sehingga cincin tidak memaksa laras untuk lurus. Oke. Untuk kontennya yang itu saya belum pernah bikin, mudah-mudahan ada kesempatan, ada waktu, nanti saya bikinkan. Oke, sahabat semua. Yang ketiga ini masih berkaitan juga ya. Jadi yang bagian chamber itu sudah lurus, larasnya sudah lurus, tapi kadang ada yang larasnya terdongak ke atas ya, ditarik oleh klem cincin. Jadi larasnya dipaksa turun ke bawah, atau justru larasnya dipaksa mendongak ke atas. Oke, caranya cukup mudah. Untuk yang ini tinggal digorok bagian cincinnya, dipresisikan di bagian cincinnya, lalu dibikinkan ganjal atau dibikinkan baut dari samping kanan, samping kiri, dan atas ya, sehingga bagian laras terkunci di posisi tengah zero, sesuai dengan yang kita harapkan dari chamber. Oke. Nah, yang keempat ini terjadi kebocoran atau rembes di bagian transfer ya, baik itu transfer dari loading maupun transfer dari bagian ruang ledak atau bagian tabung. Jadi bagian tabung menuju ke chamber itu biasanya ada selang transfer. Nah, selang transfer ini banyak sekali yang dudukannya atau posisi lubangnya itu tidak fresh dari chamber dengan tabung, tidak seperti ini. Jadi ada yang kayak gini ya, ada yang kayak gini. Jadi selang transfernya itu mereng. Nah, itu harus dipresisikan, itu harus diukur di mana posisi yang tepat. Setelah itu dibikinkan lubang baru. Apabila lubang bawaannya itu 6 ini dinaikkan menjadi 6,5, itu tidak masalah dan itu akan membuat performanya menjadi bagus. Oke. Yang kelima sering juga saya temui posisi posisi sungaian tempat masuknya mimis menuju loading. Jadi kalau di Moser itu ada setengah laras, dia tempat menaruh mimis kemudian didorong. Kalau di unit Meloder itu namanya single shot. Nah, itu single shotnya Moser itu terkadang terlalu bawah dari pangkal laras. Jadi ketika peluru masuk, dia tidak langsung masuk ke loading, tapi masuk menabrak bagian bawah baru terdongak ke atas. Akhirnya apa? Mimis menjadi cacat. Itu menyebabkan akurasi tidak bagus. Yang keenam, banyaknya yang beredar untuk saat ini karena itu termasuk unit rakyat, unit murah. Saya tidak mengatakan murahan, tapi begitulah faktanya. Akurasi bagian laras sangat diabaikan, jadi loadingnya jelek. Kebanyakan yang beredar itu dari beberapa produsen yang membuat, saya juga sudah coba sampel, itu kebanyakan di situ. Jadi saya sebagai penjual biasanya memang hampir semuanya 80% yang masuk tempat saya pasti dibongkar, dicek bagian loading, kalau rusak atau tidak tepat saya potong, bagian laras belakang saya bikin lagi. Terus crowning juga tidak diperhatikan, biasanya masih ada
luka-luka di bagian ujung bagian perdam. Oke, sudah yang keberapa? Oke, yang selanjutnya pokoknya ya. Yang selanjutnya adalah trouble di bagian pengisian. Pengisian tidak mengikuti perkembangan zaman untuk saat ini. Jadi kalau untuk saat ini yang chamber bocap atau chamber Marauder monolith itu sudah menggunakan sistem pengisian mini coupler ya, mini coupler baik itu stainless ataupun bikinan dari bengkel produsen tersebut ya, yang memproduksi unit tersebut. Sehingga apa? Karena dibuat, menurut saya sih agak asal-asalan. Jadi dibuat yang penting nutup, atau bahkan nggak nutup nggak masalah, yang penting nanti laku dijual. Nah itu. Jadi untuk perawatan sahabat semua yang newbie, bener-bener newbie, dia baru mencoba, tak pasti sangat kerepotan dan pasti mampir ke bengkel-bengkel yang menangani hal tersebut. Jadi itu membuat customer atau orang yang memakai unit-unit tersebut nantinya itu akan menganggap unit tersebut adalah unit yang tidak cocok untuk dimiliki. Padahal unit tersebut murah dan bisa dimaksimalkan unit. Oke, caranya bagaimana? Sudah saya bikinkan kontennya, judulnya cara memperbaiki coupler yang sering bocor kalau nggak salah di channel Agung 21 Hunting. Jadi ganti aja pakai mini coupler stainless ya. Oke, yang selanjutnya, kekurangan yang selanjutnya cukup umum lah. Kalau ini sahabat semua pasti tahu, pernya masih standar, belum yang Mizumi. Terus selain itu per valve-nya juga masih standar, belum Mizumi. Terus bagian drat kadang ada yang oblak walaupun itu baru, saya juga nggak tahu kenapa jadi begitu, padahal itu merupakan bagian dari safety dalam kita berhobi ya. Jadi maksud saya safety dalam berhobi ini kita harus memperhatikan hal tersebut. Terus masalah yang lain-lain, laras, kembali lagi ke laras. Tadi sudah loading, crowning, transfer. Nah sekarang laras ini yang dipasang di situ kualitasnya jauh dari standar. Memang ada yang akurasinya bagus, tapi nggak bagus sekali ya. Maksudnya jarak 25 meter, 30 meter masih bisa koin, seperti yang saya sering review di Agung 21 Hunting di channel itu. Saya selalu review apabila sahabat atau pembeli minta direviewkan, saya reviewkan. Nah itu akurasinya seperti itu. Jadi 25 meter itu ya grouping koin. Berarti itu kalau jarak 35 meter otomatis sudah melebar. Jadi kalau untuk duluan kita umumnya terukur, ada kemungkinan tidak telak perkenaannya. Oke, caranya bagaimana? Kita ganti dengan LR21. Nah itu laras bagus. Kalau cuma 35 meter insya Allah masih bisa headshot ya, dengan catatan kondisi unit performanya masih bagus, terawat. Oke, yang lain-lain saya rasa yang paling penting yang harus kita sadari adalah kepresisian, karena kepresisian adalah segalanya dalam segala bidang. Oke, unit ini ataupun unit yang lain, kepresisian itu adalah hal yang utama. Salah saya dalam mengerjakan unit ini, saya selalu mengharapkan adanya kepresisian. Oke, di luar itu mungkin ya ruang tampung, terus bagian as dan pot. Oh iya, ada lagi, ini masih sering saya temui, ada sebuah chamber baik itu Marauder ataupun Moser yang notabene itu adalah chamber tumpuk ya, tetapi menggunakan lubang atau tetapi menggunakan laras OD11 yang masuk ke chamber. Ini chamber ya, ini chamber tumpuk. Laras itu, ini larasnya terserah OD14 atau OD13 biasanya itu masuk ke chamber. Itu yang masuk adalah OD11. Sedangkan bagian transfer atau port transfer, bagian transfernya ini, selang transfernya ini adalah 8 mili. Bayangkan ini 11. Lalu untuk transfer kita harus bor 8. Seberapa lebar lubang 8 ini? Hampir separuhnya yang 11 ini tadi. Saya sangat tidak setuju dan saya sangat memberikan kritik kepada si pembuat. Mas,
jangan menggunakan selang 8. Selang 8 itu maksimal, Mas. Jadi kalau itu unit baru, pakailah ukuran 6 mili. Selang itu 6 mili. Jadi selang 6 mili, lubang transfernya atau bagian tengah selangnya, lubang tengah ID-nya itu masih bisa dibikin lubang 4 mili. Jadi sisi-sisinya masih dapat 1 mili. Kalau itu 8, itu lubang tengahnya dibikin 4, tapi di bagian yang laras ini tadi, yang masuk ke chamber ini tadi, di sini harus ada patakan sebesar 8 mili. Sedangkan 11 dikurang 8 itu hanya 3 mili. 3 mili dibagi 2 karena sisi-sisi itu 1,5 mili. Jadi sangat tipis sekali, itu riskan sekali bocor. Caranya bagaimana mengatasinya, sebenarnya saya kemarin sudah buat konten tentang hal itu, tapi nggak tahu, lupa, saya nggak sempat upload, sudah kehapus. Jadi dibikinkan sistem transfer seperti Marauder Ori, Marauder Benjamin Ori. Jadi bagian selang, jadi ini anggap selang, di sini kita kasih sel, di bawah juga kita kasih sel, ya. Oke, saya rasa cukup itu yang dapat menunjang atau memaksimalkan unit, terutama kalau semuanya sudah presisi. Langkah hammer dibikin pendek. Seberapa jauh langkah hammernya? Biasanya saya sering buat untuk unit OD38, langkah hammernya hanya sekitar 7 mili. Terus untuk OD32 bisa sampai 1 cm. OD28 pun sekitar 1 cm juga, 1 sampai 1,2. Kenapa? Semakin kecil OD-nya, OD ini tersebut, dia berat hammernya semakin ringan. Jadi langkah hammer agak jauh nggak masalah. Tapi kalau dengan OD38 hammernya yang begitu besarnya, itu cukup menggunakan langkah yang pendek. Ya, nanti baru kita setel di bagian hammer. Mau pakai per hammer yang berat, agak berat, atau yang ringan. Oke sahabat semua. Oh ya, kalau semuanya sudah presisi, langkah hammer sudah sesuai, stroke hammer sudah sesuai, pakailah barel atau suling yang tepat, ya. Banyak sahabat semua yang menurut saya luar biasa. Sebenarnya mereka adalah orang-orang sultan, berduit. Dia suka klasiknya, oke? Suka klasiknya sama. Saya juga suka klasiknya. Dari unit Moser itu Grendel masuk, itu luar biasa, ya. Jadi ada sultan banyak ini di lingkungan saya beli Moser, di upgrade pakai spring Misumi, depan belakang, bagian transfer dibenerin, larasnya pakai LW. Walaupun hanya akurat di sekitar 15-20 kali shoot, tapi puasnya luar biasa. Karena apa? Dia dapat klasiknya, dia dapat akurasinya. Yang terjelek adalah kita dapat klasiknya, akurasinya tidak dapat. Itu yang bikin kita pusing. Sahabat semua, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sahabat semua tidak bosan lihat saya ngobrol rocos. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tetap tunggu sahabat semua untuk komentar dan memberikan masukan, kritik dan saran terhadap konten saya. Semoga kita semua selalu dipanjangkan umur, dilimpahkan banyak rezeki, diberikan kesehatan, tetap berhobi, tapi tetap menjaga safety. Sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.